Gitu juga nggak sih yang dialami pada saat penyusunan buku ini? Berapa lama proses penyusunannya kalau boleh tahu? Kopinya setahun itu sebenarnya nulisnya cepat, sebagian memang sudah pernah kita tulis sebelum bertemu. Oke. Sebenarnya kita ngumpulin File-file lama, file-file lama ya? gitu. Terus kita kumpulin sekitar 6 bulan ya, rapi kita kirim Ke penerbit. Dan beberapa ceritanya juga sempat dimuat di media massa ya. Iya, Listeners-nya. Jadi mungkin Anda kalau misalkan baca, ini Ini saya kan suka banget nih minum kopi. Yes. Nah, dan pokoknya kopi sama snack itu me time paling mewah deh buat saya. mewah banget. Dan Biasanya cuma bisa selonjoran kaki 5 menit nah, ya. itu udah mewah. Dan itu harus panas kopinya. Kalau udah mulai dingin, nah itu udah nggak enak. Jadi tahu kan kopi itu kan panasnya paling 5 menit, Yes. terus kecil. Habis itu saya balik lagi, kopinya udah nggak panas. Nah itu biasanya saya Udah, buang. me time-nya udah Hilang. Kopi saya buang, saya bikin lagi. Nanti saya bikin lagi panas. Mama, Nanti lagi. ya mama atau suami manggil, nah gitu kan udah ngurusin lagi, nggak panas lagi gitu. Berulang-ulang Ulang terjadi ulang ya. lagi. Jadi kesel banget gitu. Same here Mama Arin, rasanya gue tuh kayak mau buka buku gitu ya. Mami. Oke, abis itu diajak sama si Mbaknya udah keluar nih. Mau sama Mami aja. Tutup lagi gitu kan. Bahkan even kita mau mandi aja kadang susah. Buku Mamalicious ini yang ditulis oleh Mama Rina dan juga Mama Arin pengen sekali untuk mengkampanyekan no more mom war. Benar ya, dua-duanya ya. Karena ya udah capek gitu loh. Karena kan sebetulnya nggak ada yang lebih baik juga di antara dua-duanya. Yang penting kan kita menjadi ibu dan dua-duanya berjalan dengan baik kan. Fungsinya kan sebetulnya itu aja. Anak yang penting beres, kerjaan beres, rumah juga beres, rapi. Itu nggak sih rumah rapi? Nggak juga ya. Karena rumahnya nggak rapi-rapi banget gitu. Nggak pernah rapi banget. Oke, jadi mereka berdua bertemu tadi sudah diceritain sekitar tahun 2010-an ya. Sebelumnya buku-buku keroyokan gitu ya Mbak, yang kita sebut antologi biasanya. Tapi kalau buku yang saya nulis dari awal terus ngikutin proses penerbitannya, editing dan sebagainya, itu ini baru buku pertama. Bagus, buku pertama. Kalau Mama Rina sama juga. Tapi Mama Rina ini juga bekerja sebagai kontributor di salah satu majalah parenting ya. Jadi, aduh kayaknya harus ada sisi curhat khusus ya. Gini gimana nih anak gue begini gitu. Tapi judulnya sendiri udah eye-catchy gitu kan. Pada saat di toko buku Mamalicious, siapa yang pertama kali kamu ambil dari judul itu dan maksudnya apa? Silakan Mama Rina. Tadinya kita bingung ya menentukan judul ya. Judul buku parenting, buku tentang ibu tuh banyak banget. Yes. Pengorbanan ibu, keikhlasan ibu, dan ya yang sejenis itu ya. Kayaknya ibu ini berkorban terus ya dan dituntut ikhlas gitu ya. Kayaknya sedih gitu ya. Sedih banget jadi padahal ya iya sih ada sedihnya, tapi kita kan banyak kan happy-nya gitu dan kita And we're supposed to be ya happy, ya kan? terus gimana nih judul buku yang nggak sedih, yang nggak kelihatan sedih, apa aja kita nggak memaksakan diri untuk inspiratif juga gitu ya, yang happy aja gitu akhirnya pikiran ini Mamalicious. karena delicious ini dari delicious ya nyambung dan enggak mungkin disambung-sambungin jadi Mamalicious. Ada akun Twitternya juga loh buat jadi kalau anda mau cek ya di @mamalicious_id ini isinya akun Twitternya apa aja? Sharing aja, Sharing ya? sharing apa aja kita top Dengan anak-anak gitu ya, keluarga ya. ya siapa lagi tips sehari-hari Yang enteng-enteng aja yang lah gitu ya. yang kepikiran oleh adminnya saat Konten-konten yang baru kemudian di tweet. Ada satu kalimat yang seru juga di halaman 171. It's a long journey to have a great experience of being mother. It's Mamalicious. Ya dong. Karena kita juga harus menikmati masa-masa untuk menjadi seorang ibu. Kalau boleh tahu yang diceritain dalam buku ini apa? Karena ini bentuknya adalah sharing ya, benar. Sama sekali tidak menggurui. Kalau saya baca saya menikmati banget. Karena ada cerita lucunya, ada cerita serunya, ada cerita baby blues dan segala macam. Terbagi dalam beberapa bab juga, dari pertama kali melahirkan, lalu kemudian mengalami baby blues, anak masih kecil, sampai anak bertumbuh dewasa. Ya nggak sih? Ini apa aja yang pengen diangkat waktu itu? Waktu kepikiran tuh bikin buku berdua. waktu itu pertama sih karena yang bab satu tuh New Baby New Life itu tentang apa ya, sukacita kita menjadi Ibu gitu ya. sukanya Lagi rebring banget jadi gitu kan. ada ceritanya juga kan baby blues, soal ASI dan sebagainya. Nah
karena kita sama-sama ibu bekerja, kita juga merasakan rempong aja jadi ibu. Ember. Aduh, anak gimana nih? Ember. Aduh, anak gimana nih? Belum lagi stok asin ya, aduh Stok gue masih di asin. kantor gitu kan. Gimana kalau ART tiba-tiba mudik, sama siapa nih anak gitu kan? Sedangkan kita saudara tuh adanya di luar kota, misalnya kita nggak satu kota. Terus tentang kita khawatir dititipkan. Saya nih kalau Mbak Ali kan pakainya daycare ya, kalau saya kan pakainya ART ya. Jadi kekhawatiran ada, tapi gimana sih kalau kita stuck terus khawatir kan nggak baik juga. Oke. Nah terus kita di sini juga saya cerita bagaimana saya mendengarkan keluhan ART di sekitar saya dan membuat saya belajar banyak hal Yes, tentang mereka. dari mereka juga. Kalau dari Mama Arin apa nih yang cerita-cerita yang pengen disampaikan buat mamis yang lain di buku ini? Jadi benang merah mesin punya ruang-ruang ya, hubungan kita dengan anak, hubungan dengan mertua sebagai menantu, terus hubungan dengan suami, terus kita juga punya kantor dan teman-teman apa di lingkungan sekolah anak gitu.